semuanya, kembali lagi di podcast Sekolah Taruna Bangsa dengan saya Theodore Ezekiel dan bersama saya Wino Rizky Juliatno. betul sekali. Saya sekarang bersama dengan Pak Wino, yaitu guru robotik sekolah kita, terutama di SMA, dan juga Pak Wino ini mengajar pelajaran olahraga di SMP dan SMA, ya, Pak? SMA betul. Betul. Dan robotika. Di SMP juga Bapak ngajar Olahraga robotik, Pak? juga. Oh, hanya olahraga. Olahraga di SMP. saja. Betul. Berarti di SMA Bapak mengajar Olahraga robotik. Betul sekali. Oke, jadi karena podcast Pak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak. Waduh, gitu ya? pertanyaannya nih spontan banget ya. Iya. Apa Bapak sudah siap? Oke, silakan. Oke. Ini pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan beranak nih Pak ya. Waduh. Jadi ada A dan B gitu ya. Jadi saya balas nih, kayak Bapak kan sering tanya-tanya saya di ulangan gitu ya. Oke. Sejak kapan Bapak jadi guru di sini Pak, di Sekolah Taruna Bangsa? Jadi guru di Sekolah Taruna Bangsa 2011. Juli. Itu hanya mengajar ini aja Pak? Tahun pertama di olahraga. Terus kalau mulai mengajar robotiknya itu sejak kapan Pak? Mengajar robotik di tahun keduanya, 2012 mengajar robotik. 2012 sampai saat ini. Oke. Waktu itu mulainya kenapa tuh Pak? Bisa memilih untuk mengajar robotik tuh gimana ceritanya Pak? Awal mulanya untuk robotik memang ada kerjasama pihak sekolah dengan pihak vendor dari luar pada saat itu. Seiring 7 tahunan ya, kiraan 5 tahun atau 7 tahunan, bekerja sama dengan vendor dari luar, riset bareng, mempelajari robotika bareng, hingga akhirnya pembelajaran kurikulum secara intra dan ekstrakurikuler pun bareng bersama-sama. Di situ awal mulanya bergabung di robotika di Sekolah Taruna Bangsa. Oke. Berarti dari 2012 tuh 2012. Ya Pak? Nah oke, bagi para penonton, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan informasi, saya itu di Sekolah Taruna Bangsa dari 2010 berarti ya, dari kelas 1 SD. Iya. Sekarang saya sudah mau lulus SMA di sini, jadi saya salah satu pelanggan setia. Betul. 3 tingkat. Salah satu pelanggan setia Sekolah Taruna Bangsa gitu ya. Dan SD pun dengan saya. Betul. SD, SMP, SMA. Waktu itu robotik kelas 3 SD saya baru muncul di sekolah ini gitu. Dan betul kata Pak Wino, ada bekerja sama dengan salah satu vendor dari luar gitu ya Pak. Betul. Gitu, jadi kita belajar waktu itu masih basic pemrograman, terus juga perakitan robot. Build and construction. Iya. Robot. Nah, oke Pak. Selanjutnya, mengapa Bapak ingin menjadi guru robotik Pak? Untuk mengapa menjadi guru robotik? Ya awal mulanya memang tidak ada plan untuk ke arah robotik, tidak ada. Karena memang dari segi basically ya saya dari keilmuan sarjana olahraga. Mungkin pada saat 2012 ada vendor yang masuk di Sekolah Taruna Bangsa itu sendiri. Ya tantangan, kembali lagi ke tantangan, memang ada tawaran karena memang pada saat itu pun saya juga ada basic diploma 1 komputer. Ya mirip-mirip lah untuk bahasa yang biasa dulu waktu kuliah diploma 1 itu ada Visual Basic atau Visual Fox Pro dengan bahasa coding, dengan bahasa C++-nya. Hingga akhirnya coba saya mempelajari dengan bahasa pemrograman. Setelah itu tertarik lanjut sampai ke electrical board, pengenalan segala sesuatu, mengaplikasikan sehingga bisa produksi sendiri. Saat ini kita bisa produksi sendiri. Bapak diplomanya itu informatika. Diploma informatika. Lalu S1-nya tuh? Sarjana olahraga. Oke. Lalu Bapak setelah S1 ada lagi nggak Pak? S2. Nah apa tuh Pak? S2 saya di administrasi pendidikan. Administrasi di AP. Oke, jadi karena dipilih oleh sekolah gitu Pak? Ada rekomen dari sekolah pada saat itu. Direkomendasikan karena Pak Wino memiliki juga dasar pendidikan informatika dari diplomanya itu. Mungkin menjadi dasarnya itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa di Taruna Bangsa ini, mungkin Bapak tahu alasannya ya, kenapa di Taruna Bangsa memilih untuk mengadakan
program robotik gitu Pak. Lalu kelebihannya tuh apa dan fungsinya itu apa gitu. Jadi Oke. apa dan mengapa. Kenapa ya? Kalau untuk analisis secara saya pribadi jelas yang namanya teknologi robotika ini adalah teknologi yang berkesinambungan. Terus terang, seperti revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0. Di 3.0 saja sudah masuk robotika, di situ adalah otomasi industri. Lalu di mix di 4.0 adalah Internet of Things. Nah, kita tidak tahu di 5.0 ini apa. Kenapa sih untuk robotika ini menjadi suatu power dari Sekolah Taruna Bangsa ini adalah yang menciptakan sebuah generasi muda yang minimal memahami teknologi. Karena kan dengan negara-negara maju di luar sana pun ada beberapa teknologi yang smart city yang sudah disimpan di situ pada saat mungkin Theo lomba robotik ke Singapura. Sudah tidak ada tukang parkir di sana, Theodore. Sudah tidak ada lokal untuk tempat parkir. Pendapatan mereka parkir dari mana? Dari virtual box yang ada di dashboard-nya. Termasuk akses dia masuk tol pun sama. Oke. Nah, sebuah kemajuan teknologi ini memang perlu diapresiasi lebih dalam oleh negara ini untuk perkembangan menjadi smart city atau menjadi negara yang berteknologi. Oke, Pak. Tadi kan udah alasannya tuh Pak. Mungkin sekolah-sekolah lain juga selain Taruna Bangsa kan punya pelajaran robotik gitu kan Pak. Nah, tapi di Taruna Bangsa ini kelebihannya tuh apa Pak? Kelebihan di Sekolah Taruna Bangsa bisa menciptakan robot. Jadi kita tidak menggunakan robot pabrikan. Jadi kita bisa menciptakan robot. Jadi memang kalau untuk ranah berpikir dari taksonomi Bloom untuk tingkat dasarnya SMA itu, kalau pada saat Theo mempelajari itu ada yang menganalisis C4, lalu mengevaluasi di C5-nya, hingga akhirnya di C6-nya Theo membuat sendiri untuk robotnya itu sendiri, create atau menciptakan. Dari mana Pak? Dari mesin-mesin yang sudah ada di Sekolah Taruna Bangsa. Nah, jadi memang keunggulan dari Sekolah Taruna Bangsa adalah dapat menciptakan robot. Baik, oke. Siap. Jadi bukan sebagai pelanggan atau pengguna, tapi Taruna Bangsa bisa menciptakan sebuah robot. Syukur-syukur ke depan bisa memproduksinya. Baiklah Pak. Oke, ini sebenarnya agak kurang runtut nih saya nanya ini Pak. Oke. Tadi kan sebelum pertanyaan yang ini saya tanya tentang pendidikan Bapak gitu ya. Oke. Nah, kalau dari lisensi atau lisensinya Bapak mengajar robotik tuh apakah ada Pak gitu Pak? Kalau untuk license, saya license instruktur BNSP. Apa tuh Pak BNSP? BNSP itu Badan Sertifikasi Nasional. Jadi memang profesi itu alangkah lebih bagusnya ya disertifikati oleh BNSP. Jadi tidak harus sekolah formal. Ketika dia memiliki sebuah bidang keahlian untuk mengambil sebuah license, itu bisa ditunjang dengan BNSP. Jadi melakukan license dari BNSP, sertifikat nasional. Oke. Saya di instruktur BNSP dengan gelar dari situ adalah CIPIR. Jadi Certificate Instruktur Profession Robotik. Oke, baik. Oke Pak. Jadi di Taruna Bangsa ini sendiri nih Pak, robotik ini posisinya tuh gimana Pak? Apakah jadi program unggulan kah? Apakah dia tuh pelajaran spesial kah? Atau gimana sih Pak kalau menurut Bapak? Kalau untuk dari segi mata pelajaran sih memang sama ya. Semua mapel juga memiliki porsi dan kadarnya masing-masing. Tapi kalau mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain ya mungkin belum tentu ada untuk robotik. Mungkin anggapan dari sekolah lain ataupun yang bisa menjadi peluang kita untuk dikembangkan ya bisa rekomen sih memang untuk menjadi program unggulan. Untuk menjadi program unggulan yang suatu saat nanti menjadi sebuah pengembangan SDM dalam pengenalan teknologi robotika, yaitu ya seperti para siswa. Para siswa itu kan
kita menciptakan bagaimana SDM atau sumber daya manusia nanti untuk kedepannya itu akan seperti apa. Nah, seminimal-minimalnya ketika mereka masuk ke Sekolah Taruna Bangsa, mereka sudah memahami tentang arti sebuah teknologi. Baik. Teknologinya yaitu teknologi robotika di situ. Oke Pak. Selanjutnya, kalau dari perspektif penglihatan Bapak sendiri ini, kondisi robotika di Indonesia saat ini dari informasi yang Bapak miliki itu seperti apa Pak? Eh, untuk perkembangan teknologi robotika di Indonesia cukup pesat, besar sekali. Karena terus terang untuk peluang-peluang Indonesia itu untuk berlomba di tingkat internasional lebih besar. Dan kalaupun kita berangkat saja juga kalau untuk lomba-lomba pasti orang Indonesia itu sudah minimal udah menyabet piala, trofi untuk juara-juara internasional. Karena memang orang Indonesia ya kreatif yang mungkin pada saat perlombaan mereka lebih banyak untuk menggunakan robot pabrikan atau mungkin untuk robot-robot yang sudah dibuat oleh orang lain. Sedangkan orang Indonesia ya contohnya mungkin di Taruna Bangsa itu sendiri kan untuk robot seperti ini kan kita udah bikin sendiri. Sedangkan mungkin yang lain mereka sudah sistem dibuatkan oleh orang lain ataupun membeli produk pabrikan. Tapi kan untuk Taruna Bangsa itu sendiri kan sudah bisa menciptakan produk seperti ini yang setiap pertandingan akan ada kekurangan-kekurangan dalam pertandingan tersebut akan dievaluasi lebih dalam sehingga akan ada perbaikan untuk di event-event berikutnya. Makanya kenapa untuk di Sekolah Taruna Bangsa ini memang untuk teknologi robotika di SMA-nya memfokuskan untuk menciptakan sendiri, memiliki mesin-mesin sendiri ya tujuannya adalah untuk pengembangan berkelanjutan. Baiklah, tadi Pak Wino bilang ya di Indonesia itu gimana Pak manusianya, orang-orangnya tuh kreatif. Kreatif. Terutama di bidang teknologi. Itu saya percaya itu benar karena dari pengetahuan yang saya ketahui ya para penonton, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling ditakuti di bidang hacking gitu. Nah, itu artinya di situ kita memiliki sebetulnya potensi yang cukup tinggi dalam teknologi, ya kan? Jika diarahkan. Jika diarahkan, betul. Dan Indonesia itu sangat luas gitu. Dengan sekarang 280 juta penduduk itu harusnya semua memiliki potensi yang sangat besar gitu untuk Indonesia menjadi negara yang unggul dalam teknologi dan menjadi negara maju di kedepannya gitu. Amin ya. Amin. Nah, tadi juga Pak Wino sempat mengungkit gitu ya. Kalau robotik Indonesia sendiri di lomba-lomba internasional itu sudah cukup mantap begitu ya para penonton. Nah, kalau di Taruna Bangsa sendiri nih Pak, lomba-lomba apa saja pernah kita ikuti? Terus lomba-lomba apa saja yang membanggakan lalu kita menangkan gitu Pak? Untuk internasional itu ada SRG. SRG adalah Singapore Robotic Games. Iya. Lalu ada World Robotic Games. Ya. World Robotic Games pernah ya, Theodore di Singapura. 2017 itu. Ya 2017 di Singapura ya. Pada saat tuan rumah di Singapura itu World Robotic Games. Lalu untuk skala-skala nasional ada BINUS ASO, lalu ada Universitas Indonesia, lalu ada MyRobo dari Trans Studio. Iya. Lalu ada banyak untuk kegiatan-kegiatan nasional. Oke, berarti kalau dari portofolio keikutsertaan lomba dan juga memenangkannya itu sebetulnya sudah cukup banyak ya. Dan saya yakin kita terus membangun kemenangan-kemenangan kita itu ya Pak ya. Ya, oke. Kalau selama saat kita pandemi ini Pak, kan terutama kalau robotik ini kan harus intens bertemu gitu kan Pak, harus melihat alat-alatnya sendiri, main alat-alatnya sendiri. Nah, itu gimana Pak dampak pandemi terus kita jadi belajar online kepada robotik ini Pak? Secara yang saya rasakan memang berpengaruh besar sekali kembali kepada kreativitas ya. Kreativitas mereka dalam menciptakan atau produk-produk yang dia ciptakan. Untuk saat pandemi ini mereka melakukan sebuah pembelajaran dengan
secara virtual dengan simulasi dari web. Ya, seperti misalkan contoh ada beberapa web yang bisa untuk menciptakan circuit board. Lalu ada beberapa perusahaan yang bisa menciptakan sebuah web design. Ya, untuk saat ini ya selama pandemi lebih ke arah seperti itu untuk pembelajaran secara simulasi teknologi. Berarti gitu. fokusnya simulasi. Simulasi, tapi ketika sudah mulai tatap muka, sudah mulai untuk mengarahkan kepada teknik mesin-mesin dan build untuk mereka menciptakan sendiri. Ya seminimal-minimalnya mereka bisa buat perkakas lah. Yang mereka ada masalah di rumahnya mereka bisa ciptakan di sini. Iya. Baik, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Oke, silakan. Menurut Bapak nih, prospeknya ke depan untuk robotik Taruna Bangsa dan harapannya itu apa, Pak? Prospek ke depan mudah-mudahan untuk Sekolah Taruna Bangsa terus maju. Harapannya dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Baik. Dan tetap terus eksis dalam kegiatan-kegiatan pertandingan yang didasari oleh pembelajaran yang efektif. Baiklah, Pak. Oke, berarti menjadikan Taruna Bangsa untuk bangsa Oke. yang sadar teknologi gitu ya, Pak ya? Memahami minimal memahami teknologi. Syukur-syukur jika bisa menciptakan Ya. produk teknologi. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Wino. Sama-sama. Juga terima kasih para penonton yang telah menonton podcast kami, podcast bersama saya kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Sekian dari saya, Theodore Ezekiel bersama Bapak Wino. Terima kasih, sampai jumpa.